Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-51 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42 dengan judul perikop Tanda Yunus. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas pembacaan firman Tuhan tadi, kita bisa melihat ya sebuah fakta mengenai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang menemui Yesus dan meminta satu tanda. Maksudnya apa sih? Jadi ada kebiasaan bagi orang-orang Yahudi. Kebiasaan ini ialah kebiasaan untuk meminta konfirmasi, pembuktian atas sebuah klaim bahwa Yesus ini betulkah ia adalah utusan dari Allah? Betulkah ia adalah yang dijanjikan itu? Maka mereka menuntut suatu pertanda dan mereka meminta Yesus untuk menunjukkan tanda itu di hadapan mereka. Tanda itu biasanya berkenaan dengan suatu hal yang adikodrati ya. Tanda itu bisa berkenaan dengan sesuatu hal yang bisa kita katakan sebagai keajaiban. Karena kalau seandainya Yesus menunjukkan keajaiban, maka ya mereka bisa akan sedikit banyak mengkonfirmasi hal ini dan meyakini klaim bahwa Yesus betul adalah utusan Allah. Tapi Yesus tidak menanggapi permintaan mereka. Dia tidak memandang perlu untuk membuktikan. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita baca nas-nas sebelumnya, apa yang Yesus lakukan? Pelayanannya, pekerjaan yang ia lakukan, perbuatan-perbuatan baiknya, khotbah-khotbahnya, seharusnya kesemuanya itu sudah cukup loh ya untuk memberikan konfirmasi bahwa sungguh Yesus ini adalah ia yang diutus oleh Tuhan. Sehingga ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu meminta pertanda kepada Yesus, Yesus tidak mau memberikannya selain daripada tanda Nabi Yunus. Ya, ini adalah ayat dari sudut pandang penulis Injil Matius ya. Dia memberikan sudut pandang bahwa sebagaimana Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus sedang berbicara mengenai
kematiannya sebagai anak manusia, di mana ia akan mengalami kematian selama kurang lebih 3 hari dan 3 malam. Tetapi saudara tentu tahu endingnya ya, kematian itu tidak bisa menguasainya, karena ia adalah Allah yang tidak bisa mati, saudara ya. Tetapi ia harus mengalami kematian sebagai anak manusia, sebagai anak domba Allah yang menjadi korban penebusan untuk membebaskan, menjadi alat tukar keselamatan. Ia menjadi satu-satunya korban yang layak, yang berkenan, yang suci, yang kudus, karena ia adalah anak domba Allah yang tidak berdosa. Saudaraku, di sini Yesus juga memberikan tanda Yunus itu. Artinya, pada waktu Yesus berbicara dan menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya, bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa yang besar, yakni Kekaisaran Romawi. Dan ketika Yesus membahas mengenai Niniwe, tahukah saudara bahwa bangsa Niniwe itu bisa dibilang sebagai sebuah bangsa yang juga bisa dibilang seperti Amerika Serikat di masanya ya. Sebuah negara adikuasa seperti itu. Sebuah negara besar ya. Tetapi Tuhan mengasihi Niniwe karena mereka adalah bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Yunus untuk memberitakan seruan pertobatan kepada bangsa itu. Dan saudara tentu tahu bagaimana sikap Nabi Yunus. Ia membenci Niniwe mungkin karena ada sebuah sejarah tentang masa lalunya, tentang kerajaan Niniwe ini yang mungkin saja pernah menindas bangsa Israel seperti itu. Dan dia memiliki sebuah kebencian dengan bangsa Niniwe, sehingga ia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Sampai akhirnya ia harus mengalami sebuah konsekuensi ya. Dalam pelariannya menuju ke Tarsis, ia akhirnya ditangkap Tuhan melalui drama yang luar biasa. Dan ini dikonfirmasi bahwa Yesus ketika ia berkata tidak ada tanda selain tanda Nabi Yunus, ini mengkonfirmasi kita juga bahwa kisah Nabi Yunus itu adalah sebuah fakta sejarah, saudara ya. Jadi kalau saudara membaca kisah Nabi Yunus, dan mungkin sedikit banyak ada seperti cerita-cerita dongeng ya, bagaimana ada seseorang yang lari dari Tuhan dan kemudian ia membuat masalah di tengah perjalanan sampai ia akhirnya dilempar ke laut dan ia ditelan oleh ikan yang besar. Ini seperti cerita dongeng, tetapi Yesus mengkonfirmasi bahwa ini adalah kebenaran. Kemudian Yunus bertobat dan akhirnya ia memberitakan seruan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Dan bangsa Niniwe luar biasanya mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menunda, ya faktanya Tuhan menunda murkanya untuk menghancurkan Niniwe. Karena beberapa puluh atau beberapa ratus tahun kemudian Niniwe kemudian tetap dihancurkan juga oleh Tuhan. Karena mereka ya mungkin saja mereka berbalik lagi dari pertobatannya yang sejati, mereka kembali kepada ilah-ilah lain dan tidak takut akan Tuhan. Nah, di sini Yesus berkata bahwa tidak ada tanda selain daripada tanda Nabi Yunus, saudara ya. Karena pada masa itu bagi orang Niniwe, Yunus itu menjadi sebuah pertanda. Karena Yunus membawa pesan Tuhan. Dan orang-orang Niniwe yang mendengarkan seruan pertobatan yang dibawakan oleh Nabi Yunus, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka bertobat, sehingga mereka mengalami yang namanya keselamatan. Lalu kemudian ada satu hal lagi yang dikatakan di sini ya. Sesungguhnya di sini ada yang lebih besar daripada Nabi Yunus. Jadi Yesus di sini berkata, di sini ada yang lebih besar daripada Nabi Yunus. Secara kita membaca nas firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Yesus sedang berbicara, aku lebih besar daripada Nabi Yunus. Kemudian yang kedua, Ratu dari Selatan. Ya, Ratu dari Selatan itu bicara soal Ratu Sheba ya.
di mana ia mendengar kabar tentang hikmat Salomo dan ia datang menemui kerajaan Salomo. Pada masa itu kerajaan Israel ya di bawah kepemimpinan Salomo, dan ia betul-betul kagum melihat hikmat dari Salomo. Dan kemudian Yesus berkata di sini ada yang lebih besar daripada Salomo. Lagi-lagi ia mengatakan bahwa dirinya itu lebih besar daripada Salomo. Nah, siapa manusia yang bisa berkata lebih besar daripada Yunus, lebih besar dari Salomo? Saudara ya, selain ia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Nah, dengan ia berkata seperti itu, Salomo pada masa itu juga merupakan suatu tanda keajaiban Tuhan. Betapa luar biasanya hikmat Tuhan, sehingga ada begitu banyak raja-raja, bahkan ratu-ratu dari negara lain tuh yang datang pengen melihat secara langsung hikmat Salomo. Sementara di sini kata Yesus, ia sedang berbicara mengenai dirinya, ada yang lebih daripada Salomo, ada yang lebih daripada Yunus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanda. Bukankah mereka sudah melihat bahwa di dalam hari-hari pelayanan dan karya yang Yesus lakukan, mereka harusnya nggak usah meminta tanda lagi. Yang perlu mereka lakukan ialah bertobat dan menerima Yesus sebagai utusan Allah. Ngapain lagi kalian mengeraskan hati, menolak bukti bahwa di sini ada yang lebih daripada Yunus dan daripada Salomo? Di dalam segala karya dan pelayanannya, bukankah Yesus sudah memberitakan tentang keselamatan? Yesus sudah mengajarkan dengan penuh kuasa. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh. Ia tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi ia juga melepaskan dan menyembuhkan orang-orang. Tanda apa lagi yang diminta oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini? Mereka begitu degil sehingga mereka tidak bisa melihat fakta tentang Yesus di depan mata mereka. Dan kenapa kemudian dikatakan bahwa angkatan orang-orang Niniwe dan angkatan dari Ratu Sheba itu suatu saat kelak akan menghakimi angkatan ini? Artinya mereka yang dulunya mendengarkan berita, melihat keajaiban, melihat tanda, dan mereka bertobat, mereka juga akan menghakimi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sudah melihat dengan terang-terangan kedatangan Sang Mesias, tapi mereka mengeraskan hati dan mereka tidak percaya. Jadi Yesus di sini berkata, sama seperti Yunus ada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, anak manusia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Yesus sedang bernubuat mengenai bagaimana ia akan mati dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara hari ini mendengarkan pengajaran, saudara mungkin tidak sengaja membuka handphone saudara, dan saudara mata saudara tertuju kepada satu kebenaran yang menginsafkan hati saudara. Ingat, jangan mengeraskan hati lagi. Mulailah berseru kepada Tuhan, datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Berbaliklah kepada Tuhan dan carilah wajah-Nya dengan sungguh-sungguh. Mintalah perkenanan Tuhan dan kembalilah kepadanya dengan segenap hatimu. Hai engkau yang terhilang, jangan keraskan hatimu lagi. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang di kesempatan kali ini menegur, mendidik, dan mengajarkan kami, Tuhan. Kami menyadari ketika kami hidup di dunia ini, kami kurang memahami tentang Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah henti-hentinya hari demi hari mengingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Bahkan Ia meneteskan kerinduan di hati kami, agar kami bertumbuh di dalam kebenaran,
menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, meninggalkan manusia lama kami, dan merelakan diri kami untuk diperbaharui dari hari ke hari, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Tuntun kami Bapa, karena banyak kali kami bingung di dalam melangkah di dunia ini Tuhan. Apapun yang kami khawatirkan, kami mau serahkan dan letakkan itu di bawah kaki-Mu, karena kami percaya Tuhan yang memegang kendali dan memelihara hidup kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi hidup kami Bapa. Besar kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan berkenan. Nama Tuhan dimuliakan dan hati-Mu disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa supaya kami boleh bertumbuh dan berkembang, agar kita juga bisa bersama-sama bertumbuh dan berkembang di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.